Rekod nih kan? Mungkin kurang cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan, calon guru penggerak Angkatan 6, yaitu rekan kita Bapak Ahmad Kusairi SPD. Bapak Ibu rekan guru UPTD SDN Tambahan 1 yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini dan kesempatan yang sangat berbahagia ini, pertama kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa hadir memenuhi undangan Bapak Ahmad Kusairi SPD untuk bersama-sama mengikuti kegiatan diseminasi berbagi pengalaman penerapan budaya positif. Untuk itu, salah satu harapan dari saya selaku pimpinan UPTD SDN Tambahan 1 agar nantinya kegiatan ini diikuti dengan seksama sehingga apa yang disampaikan oleh rekan kita Bapak Ahmad Kusairi SPD nantinya dapat diimplementasikan, dapat ditularkan atau setidaknya dilaksanakan di kelas masing-masing dengan berkolaborasi antara yang satu dengan guru yang lain pada penerapan budaya positif. Saya kira itu harapan dari saya selaku pimpinan. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak apa? Mending kantor nyatan pada juga nah. Yang tol itu kantor nah hijau ke pak? Siapa itu? Kan boleh mancing pak? Kamu dicaca aja gila kan? Iya kemarin lah pada pertanyaan lah. Iya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan sebagai guru, saya sini sebagai teman sejawat yang ingin berbagi. Artinya bukan menggurui atau mengajarkan, tetapi hanya berbagi saja. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saya di sini
penengah antara tertua yang termuda, di tengah-tengah saya ini. Iya. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila mengganggu kegiatan Bapak Ibu sekalian. Perlu diketahui bahwa kegiatan guru penggerak ini dimulai dari angkatan pertama dari beberapa tahun yang lalu. Kebetulan saya ini kebagian angkatan ke-6. Dan pada saat ini saya harus membuat diseminasi atau sesi berbagi pada modul 1.4, tepatnya pada bagian materi ya, budaya positif atau kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Bapak Ibu pernah mendengar tidak ya budaya positif ini? Pernah? Pernah. Sering nggak ya? Sering pastinya. Positif. Kalau ibu-ibu ini biasanya ada yang positif, ini pernah ini. Positif yang sampang positif. Jadi budaya positif itu menghasilkan memang itu. Oh, jadi bagi sebagian yang belum, jangan berkecil hati ya. Ya. Oke, apa saja dalam budaya positif ini? Bagiannya apa saja kita bisa lihat. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Di situ ada perubahan paradigma. Apa sih paradigma? Cara pandang kita untuk belajar. Paradigma itu cara pandang. Terus yang kedua ada disiplin positif. Kalau kata disiplin sudah familiar buat kita semuanya biasanya. Cuman dalam arti kebiasaan positif nantinya bagaimana kita lihat bersama saja nanti. Ada motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu melakukan kegiatan, ada beberapa hal yang mendasari. Jadi motivasinya apa? Itu kita bedah nanti bersama. Ada kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar ini biasanya manusia akan bertahan hidup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan cara apapun, nanti kita bahas bersama. Ada posisi kontrol. Nah, di sini ini peran kita sebenarnya, peran guru. Posisi kontrol ini ada 5. Nanti kita berada di tahap mana, kita bahas bersama. Nah, dari situ kita akan saling berkolaborasi. Kita ini berada di mana, kita berdiskusi nantinya. Iya. Terus yang selanjutnya keyakinan kelas. Kalau dulu biasanya disebut dengan peraturan kelas biasanya. Jadi murid kalau masuk jam begini, kalau salah harus begini, ada konsekuensi. Nah, di sini disebutkan dengan istilah lain, keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah, ini biasanya digunakan untuk menangani masalah-masalah siswa. Jadi tanpa mohon maaf ini kalau misalkan saya misalkan sebagai olahraga, ada salah sedikit langsung bentak anak. Nah, itu di sini mungkin lambat laun harus berubah. Diri saya pribadi, nah, tanpa harus dibentak, anak itu akan merasakan apa sih yang salah dari saya nantinya, seperti itu. Ya. Berikutnya saya kira demikian materinya. Ada 7 kalau tidak salah. Nah, sebelum kita memulai, kita flashback dulu ke pembelajaran model dulu. Jadi sejak zaman kolonial sampai sekarang, bagaimana sih perbedaannya sampai saat ini? Kita lihat bersama ya. Ini tayangannya. Nah. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda,
pada tahun 1854. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Setelah penayangan tadi, apakah ada hal yang perlu disampaikan oleh Bapak Ibu? Tentunya dari video tadi akan ada gambaran bagaimana zaman dulu pendidikan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang mau menyampaikan perbedaannya dengan pendidikan saat ini. Entah dari tujuannya, dari hal apapun. Silakan, mungkin ada yang bisa menyampaikan. Dari sejak zaman kolonial, pendidikan itu seperti apa, peruntukannya untuk siapa. Nah, monggo Bu, mari Bu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menyampaikan apa yang kami lihat tadi dari tayangan video. Menurut kami yang paling umum tadi cara penyampaiannya saja, metode mengajarnya. Saya lihat itu siswa hanya tunduk saja, tidak diberi kesempatan untuk bertanya, menyampaikan sesuatu, hanya didikte oleh gurunya. Jadi monoton pada metode ceramah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi Bapak Ibu Hosiah sudah menyampaikan bahwa ada perbedaan metode. Kalau zaman dulu guru itu cenderung tunduk, kurang interaktif dengan gurunya. Nah, ada lain mungkin yang bisa disampaikan? Tepuk tangan dulu buat Bu Hos, tepuk tangan dulu buat Bu Hos. Terima kasih. Monggo. Ayo silakan. Bapaknya sekarang, bapaknya. Oh iya silakan. Ada yang bangun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat tayangan tadi, yang pasti yang jelas ada bedanya itu murid dulu dan murid sekarang itu
jelas beda, Pak. Kalau yang dulu muridnya mungkin sekarang sudah tua. Sekarang. Terus yang kedua mungkin dari tujuannya. Di mana seperti yang disampaikan di video itu hanya menitik beratkan pada calistung saja. Ya mungkin karena kebutuhan pada saat itu dan sumber daya manusianya juga terbatas. Jadi dititik beratkan hanya pada calistung, sedangkan pada pendidikan kita pada saat ini lebih modern. Ya, menitik beratkan pada kreativitas siswa dan juga keaktifan siswa, di mana kebutuhan pendidikan pada masa sekarang itu siswa dituntut lebih kreatif dan berani untuk mengungkapkan atau menampilkan hasil kreasinya. Mungkin begitu saja Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati apa yang ingin kami sampaikan, ya. Karena zaman dulu peruntukannya hanya untuk menjadikan orang itu menjadi pegawai salah satu instansi atau sebagainya, atau peruntukannya hanya untuk industri kerja. Nah, kalau sekarang tadi disampaikan oleh Pak Anas, terima kasih Pak Anas, anak itu dituntut untuk berkreasi atau berkreativitas sendiri. Guru di sini tugasnya adalah memandu atau menuntun saja, atau mengarahkan sesuai dengan kreativitas anak tersebut. Kalau dulu sekarang sudah tua Pak Anas ya. Sekarang sudah tua, dulu masih anak-anak, sekarang sudah tua. Benar sekali Pak Anas itu. Tapi intinya kalau dulu itu kreativitas sangat kurang. Sekarang anak-anak bisa berkreativitas sendiri. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nah, sebenarnya tadi ini sudah dibahas, karena pertanyaannya ini baru Anda menjawab. Ya. Saya kira mungkin ada kelompok ibu-ibu yang masih seger-seger ini mau mencoba untuk mengutarakan pendapatnya. Mari ibu-ibu. Yang menariknya yang mana? Ditarik saja yang menarik itu. Mari Bapak Ibu, ibu-ibunya. Malu-malu semua ini. Baik, kalau tidak ada ya. Saya lanjut saja. Oke. Malah tak ada. Nah, kalau dulu sesuai dengan gambaran tadi, video tadi, ilusi guru mengontrol murid. Apakah masih mungkin kalau dulu itu, Pak? Bapak Ibu. Jadi guru itu bisa mengontrol siswa. Bisa ya? Kalau dulu memang sangat terkontrol, iya. Karena terkonsentrasi oleh kita sebagai pendidik. Kalau zaman dulu. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Artinya kalau ada siswa yang berbuat salah, paconi, apakah itu bisa menguatkan karakter? Tidak ya. Membunuh. Nah, di situ. Kan terkadang Nah, takut salah. Jadi ilusi ini kurang baik ya untuk penguatan karakter.
Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setuju ya? Setuju ini. Karena memang penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa lebih memiliki hak untuk memaksa. Tidak setuju ya? Oke. Berpendapat. Oke. Kita nanti bisa lihat dari perubahan paradigma ini, kita bisa lihat. Oke. Nah, perubahan paradigma ada stimulus respon atau teori kontrol. Kita mau pakai yang mana ini? Kalau stimulus respon artinya kita memberikan rangsangan. Iya. Apakah kita mau menjadikan teori kontrol untuk memunculkan semangat anak? Nah, kita baca bersama-sama ya, karena saya tidak hafal ini. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kalau di stimulus respon, artinya kita memberikan seakan-akan kita menghipnotis orang, katakanlah seperti itu. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bedanya kira-kira apa ya? Jadi kita mengambil pemikiran orang untuk kita menyesuaikan dengan pikiran tersebut. Kalau stimulus respon, kita mempengaruhi orang lain, bukan kita mengambil pengaruh dari orang lain. Bedanya di situ. Iya. Nah. Iya. Ya. Jadi sama dengan ilusi yang pertama tadi, Bu ya. Setiap orang bisa mengontrol orang lain. Kalau mengikuti teori kontrol, maka itu tidak berlaku. Karena kita mengontrol orang lain hanya bisa sesaat, berlaku untuk sementara. Ketika orangnya tidak ada, nah berlakulah di situ. Kontrolnya tidak ada sudah. Iya. Artinya kita belum tentu bisa menguasai orang lain, mempengaruhi orang lain. Caranya ada di teori kontrol nantinya. Kita menjadi apa itu nantinya? Itu bagi siswa, bukan untuk guru ya. Kalau sama guru berkolaborasi, bukan mengontrol. Iya. Oke, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau tadi membuat orang merasa bersalah, tadi itu. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, itu kembali lagi ke cara pandang kita, ke paradigma tadi. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebenarnya kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Siswa pun tidak bisa dikontrol oleh guru. Kenapa siswa bisa kamu ke sana? Jom kamu ke sana. Kenapa? Karena pada saat itu dia membuka diri untuk dikontrol. Ada kalanya anak itu tidak mau. Jom kamu ke sana. Tidak boleh itu. Allah karena piro soro. Itu ada kalanya dia tidak bisa membuka kontrol dirinya. Tidak bisa membuka penguasaan dari orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, jelas-jelas ini. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Arayu. Misalkan ada Pak Bahak misalkan punya sesuatu di tangannya di sini. Ya Pak, apakah Pak Bahak akan membuka setelah saya rayu misalkan? Ketika menggenggam tangan itu, cobalah Pak Bahak dibuka tangannya, isi apa sih dalamnya misalkan. Kalau Pak Bahak tidak mau, tidak mungkin bisa dibuka.
Kecuali dia terlena dengan bujukan orang yang harus ingin tahu, maka Pak Baha akan buka dengan sendirinya. Coba tangannya itu ada kecoaknya. Dijatuhkanlah. Berarti dia sedang memegang sesuatu yang harus disimpan rapat-rapat gitu. Ternyata dia bisa dikontrol karena keadaan yang tidak dia sadari. Kontrolnya hilang, kontrol dirinya. Nah, di situ. Ya. Karena orang tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Ketika gagal, maka sekuat tenaga orang itu untuk membujuk biasanya. Banyak contohnya tadi. Oke. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika orang lain itu tidak bisa membuka kontrol orang lain, maka dalam teori kontrol caranya adalah kolaborasi, konsensus bersama. Oke. Misalkan sampean tidak mau begini, saya mau berjalan begini. Nanti masalah ini akan seperti ini. Dia akan membuka wawasan bersama. Iya. Oke, model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Dalam istilah bahasa Inggrisnya win-win solution. Win-win solution. Jadi semua berada pada jalur yang sesuai dengan konsekuensinya masing-masing. Ini apakah penyampaian materi atau sharing ini ya? Rasanya ini. Penyampaian materi. Iya. Karena nanti akan ketemu dengan suatu masalah nantinya. Baru kita berkolaborasi. Iya. Sudah berapa menit ya? Berapa menit, Bu? Berikutnya yang kedua ini ada disiplin positif. Nah, mana disiplin ini bisa dibaca bersama Bapak Ibu? Pokoknya baca aki nih. Deki masalah paham tidak pahamnya kan tergantung panjenengan. Itu tanya ke gulu boleh. Jaring budi moret. Ayo. Makna disiplin. Wah, ini nih belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Oke. Kalau melihat kita fokus ke teori motivasi Bapak Ibu. Nah, kita lah misalkan bekerja ini. Teori motivasinya apa kira-kira ini? Kalau kita ini loh bekerja. Menggule wakun dapat imbalan ya. Karena oleh gaji. Sama jujur. Jujurlah padaku. Kalau absensi mendapat hukuman letak berlaku. Karena yang membuat keputusan tidak konsisten. Iya, perangkatnya tidak siap. Jadi bagilah telat dengan absen di Roma tak pernah apa. Tidak masalah. Nah, kita motivasi kita untuk bekerja itu bisa digali sendirilah. Termasuk anak didik kita, niat belajarnya itu untuk apa? Apakah untuk takut dimarahin gurunya, takut tugas tidak selesai? Nah, tugas kita sebenarnya anak itu mau belajar sesuai dengan apa ya? Oh, saya senang ini, maka yang ini harus diberikan semangat terus-menerus agar dia terus meningkatkan pengetahuan di bidang itu. Lambat laun ketika ini sudah mentok pada siswa, dia akan mencari sumber lain. Makanya dia akan timbul terus untuk saling belajar, terus belajar. Maka akhirnya terjadi pembelajaran sepanjang hayat. Membekas sampai di
dimanapun dia berada. Ya, jadi jadi saat ini dia lupa, tidak akan lupa kalau pembelajar sepanjang hayat biasanya. Ada kalanya anak itu takut dengan hukuman guru. Nah, nanti guru itu akan harus bagaimana? Ada 5 di situ, ada 5 kontrol. Ketika anak itu membuat kesalahan misalkan. Nah, 5 posisi kontrol yang pertama itu penghukum. Ketika anak tidak mengerjakan tugas, apakah kita bertindak sebagai penghukum di situ? Ketika menjadi penghukum, maka kreativitas anak akan mandek biasanya. Akan takut untuk berbuat salah. Yang kedua, pembuat rasa bersalah tadi. Dibuat mereka kecewa dengan mereka sendiri. Kenapa saya tidak bisa mengerjakan ini misalkan. Dibuat seperti itu. Mencak maturune peconi. Peconi. Yang ketiga, apakah kita bersikap sebagai teman? Ada teman, teman ini kan biasa kan nyaman misalkan. Akhirnya siswa itu kadang kelopain ke tugas ya. Aja tangkur berusukan, nyaman begitu lagu tidak gigirin misalkan. Nah di situ ada saatnya kita menjadi teman katanya ini Pak katanya. Ada saatnya juga menjadi pemantau. Tukang corni, ranger ya, pemantau. Nah yang paling sering digunakan itu biasanya kalau saya kalau pribadi ini penghukum kalau saya ini penghukum. Apakah Bapak Ibu sama ya? Hampir sama. Ada kalanya menjadi teman. Kalau pemantau jarang-jarang sih. Jarang-jarang. Kalau pembuat rasa bersalah, jarang-jarang juga. Lebih langsung ke menghukum biasanya. Ciri-cirinya menghukum itu kan, kenapa bagi? Kenapa ciri-cirinya biasa? Memberi tindakan biasanya. Tindakan langsung yang bisa menyakiti baik verbal maupun non-verbal biasanya. Kalau pembuat rasa bersalah, kata-kata yang menyinggung, terkadang itu menyakiti, ya. Yang terakhir ini yang paling bagus biasanya, manajer. Kalau manajer itu dia tidak melihat salahnya siswa. Misalkan terlambat, misalkan. Kalau saya sering terlambat, pola nanti mencontohkan terlambat. Terlambat. Misalkan ada siswa berdiri sana di depan tiang bendera, hormati bendera itu selama 30 menit menghadap ke timur. Oh, salah matahari nanti ya, yang siang. Nah, di situ sudah masuk penghukum. Manajernya tidak ada. Kalau tindakan manajer, dia bisa mengkorek permasalahan lebih awal. Jadi mengambil informasi lebih banyak dari siswa. Kalau manajer, tadi malam kerja apa nak? Paginya bangun jam berapa? Bapak ibunya ada di mana? Nah dari situ kita melihat kondisi siswa itu seperti apa sepertinya. Apa? Hendak langsung pecot. Kalau saya pes-pes. Nah. Alasan klasik, seorang manajer itu tidak kalah akal biasanya. Dia akan berkolaborasi dengan orang tuanya, akan memanggil orang tuanya. Iya. Jadi tidak mungkin membuat anak itu dibuat merasa bersalah, tidak. Nah, di situ akan muncul segitiga restitusi nantinya. Jadi kesalahannya itu akan tampak pada diri anak. Oh iya kok salah. Setelah itu divalidasi. Saya harus bagaimana cara memperbaiki saya. Dari situ. Yang terakhir, dia akan membuat kesepakatan dengan dirinya. Kalau saya terlambat, maka saya harus begini. Dengan sendirinya dia akan sadar.
kesalahannya akan tampak pada dirinya. Segitiga yang ke atas itu nantinya akan dibuat cara mengatasinya. Yang terakhir, dia akan konsekuen dengan aturan yang dibuat dengan gurunya atau siapapun yang dia hadapi. Di situ. Itu namanya segitiga restitusi. Sama dengan kepala sekolah menghadapi teman-teman. Kalau menghadapi saya mungkin lemah. Pegel meloloh gitu. Jadi ya satu selang bilang sama. Nah, tetapi tidak harus semuanya kita menjadi manajer di saat situasi genting. Contoh seperti Pak Khairil misalkan. Ada di pinggir jalan anak-anak. Apakah kita mau, kamu tadi di pinggir jalan ya? Ada apa di sana? Kapuri tabrak di kendaraan. Jadi kondisi itu harus disesuaikan. Harus sikon. Bisa membuat rasa bersalah. Bentero tabrak ya. Itu bisa. Dalam kondisi yang memang harus dikerjakan seperti itu. Tidak harus menjadi manajer terus tak marah. Ya. Kita melihat efek samping yang lebih dominan di situ, Ibu. Ya. Kalau efek sampingnya mengarah kepada artinya langsung fisik, berhadapan dengan fisik, maka harus tindakan lain, bukan manajer. Ya. Tetapi mengkirakan bahaya, bacetot tulian. Kopes mentak ngiding tuli teng-teng. Tak jadi ler. Stop kekerasan itu. Itu tindakan terakhir. Kalau tindakan preventif itu masih ada, ya dilakukan sebelumnya. Contohnya olahraga, mentek yo reget, jangan mencal waktu. Jadi preventifnya gurunya harus proaktif. Tuli mangkat ke lapangan mentak ngajar olahraga itu diotek. Iya. Oke, saya kira demikian Bapak Ibu ya. Anggaplah materi ada Pak. Oke. Ya, menstabilkan identitas. Ya, maksudnya yang tadi itu. Identitas dirinya ditampakkan. Oh iya Pak, harusnya saya bisa bersikap seperti ini. Oh iya Pak, saya salah. Oh iya Pak, saya harus bersikap seperti itu misalnya. Jadi ada validasi kebutuhan. Setelah saya begini, apa yang harus saya kerjakan? Ya Pak, saya akan perbaiki ini, saya akan minta maaf ke sana, saya akan begini-begini. Nah itu. Setelah itu dilakukan, baru menanyakan keyakinannya. Kalau seperti itu, konsekuensinya apa? Nah di situ kita baru bisa bertindak. Sesuai dengan konsekuensi. Mau jadi penghukum, mau jadi pemantau, mau jadi teman. Bergantung pada keyakinan tadi yang dibuat bersama. Ya. Oke. Tak usah nih lagi. Apa? Disiplinan ya. Inti pokoknya ini memaknai diri untuk menjadi berharga sebenarnya kalau disiplin itu. Iya. Bukan karena takut dicela orang, takut dimarahin pimpinan, takut dimarahin guru, bukan itu. Jadi muncul dari diri kita yang ingin dihargai. Ya. Ada yang bisa mengutarakan ini? Disiplin? Pak Baha, cara berdisi sampai yakin Pak Baha? Ngereng. Cara ya aja Pak Heril. Orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
mendisiplinkan diri. Jadi tidak harus dengan didorong oleh orang lain biasanya kalau disiplin. Disiplin positif. Oke, kalau terpaksa harus didorong, tidak bisa memunculkan disiplin diri, harus minta bantuan dari orang lain. Entah itu harus diingatkan, ketak, tuh lipa mare, tak mare laporan dia. Nah, itu harus okay. Kelampin dalam, karena terkadang lupa. Ada disiplin intrinsik, ada disiplin ekstrinsik. Itu berkaitan dengan motivasi biasanya. Motivasi diri dari dalam dan harus dari luar biasanya. Oke. Ada nilai-nilai kebajikan. Monika pun tak usah bahas lagi. Mandiri, benar kritis, benika global, gotong royong, kreatif, sekut. Nang P5 lah tobuk nih. Nah, P6 gitu. P6. Mak tambah, Pak. Tambah tuh, Pak. Oke. Apakah ini harus di-share-kan, Bu ya? Tak usah nak. Lesoh. Oke, teori motivasi dan penghargaan, restitusi ini terakhir. Sama sih sebenarnya materinya. Nah, ini. Manusia ini motivasinya ada 3 ini. Eksternal. Ketidaknyamanan, menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, menghargai diri sendiri. Kita pilih yang mana ini ya? Tapi menghargai diri sendiri corak melarat. Beda imbal lah, bek sekut nih kawan. Menghindari hukuman nih kan cengil biasanya kan. Ya. Tapi kalau bisa kita ke nomor 3. Kalau bisa. Untuk menghargai diri sendiri. Karena itu berhubungan langsung dengan motivasi internal, intrinsiknya. Jadi bukan eksternal, bukan ekstrinsik. Dia laporan pos tak tulimare. Cek tahu siapa. Semua ada konsekuensinya. Oke, ini Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara ini yang mencetuskan taman siswa ini. Taman siswa Pak ya. Taman siswa, ya. Beliau memberikan pengertian merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi cakap juga dalam membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi kembali ke motivasi intrinsik kita. Itu ya, kata beliau ini. Oke. Penghargaan. Nah, terkadang diberikan penghargaan ini akan berefek beberapa hal ini. Pengaruh jangka pendek dan pengaruh jangka panjang. Penghargaan menghukum. Bisakah penghargaan jadi penghukum? Biasanya Mas terkekang. Terkekang dengan sendirinya ketika diberikan penghargaan. Contoh, misalkan saya ikut pelatihan, mencapai nilai sangat baik. Nanti akan terkekang, kebobo harus menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Stres pun gini. Stres boleh kepikiran. Nah, yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Maksudnya, kenapa Ki? Misalkan ya. Karena penghargaan itu biasanya ada yang sisi subjektifnya. Terkadang.
tidak objektif full. Penghargaan tidak efektif. Ini dalam beberapa hal ini. Penghargaan merusak hubungan. Kalau yang seperti ini biasanya, kalau merusak hubungan, misalkan ini, contoh, Pak Heri mendapat penghargaan sebagai guru teladan misalkan. Ada yang bisa merusak hubungan itu dengan sesama teman. Karena salah satu guru, ampun sing kok sisi penghargaan. Nah, disitulah akan muncul pengrusak hubungan sama teman dengan Pak Heri atau dengan yang lainnya. Itu akan timbul beberapa hal, cok rupanya lainnya subjektif. Nah, itu. Karena kalau penghargaan selalu diberikan, tidak hanya tentatif atau kepentingan yang mendesak, maka efeknya akan merusak hubungan seperti tadi. Sama dengan kita ke murid, nyanyi-nyanyi oleh perben, nyanyi-nyanyi ya kebeli rojek, nyanyi-nyanyi oleh hadiah dari gurunya. Maka yang tidak dapat hadiah itu akan merasa, ya apa kok tak oleh hadiah? Ya kok. Tak kira semangat ke saya. Nah, kalau sering dilakukan akan merusak hubungan. Boleh-boleh saja, cak epon ya, boleh-boleh saja. Nah, ini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kembali lagi ke motivasi untuk mendapatkan imbalan mas nantinya, kayak tadi. Oke, lah ini kesenyatan tuh Bapak Ibu nih kan. Oke, waktu sampai jam berapa ini? 1 jam. Sudah berapa menit kita? 55 ya. Oke, kurang 5 menit. Ya, tenang. Cuaca masih mendukung ini, belum panas. Mencatat 10 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Oh, ini hukuman. Contoh-contoh hukuman. Kalau dulu kita nyatet ning buku nah 100 kali. Hukuman. Nah, yang konsekuensi itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Bedanya dengan lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Bedanya apa, Pak? Bapak Ibu. Antara yang lari juga, antara yang lari itu menjadi hukuman. Lari yang di bawah menjadi konsekuensi. Perbedaannya mereka biasa guru BP mensiap tas, mensi bebo pun lelakon nih kah? Artinya memang pembelajarannya sudah PJOK. Karena untuk pelajaran PJOK, kalau di atas di sekolah. Jadi tindakan sesuai kalau yang dibawa dengan tindakan pembelajarannya. Misalkan Pak Khairil guru agama misalkan dihukum dengan menghafal 10 ayat surat apa gitu. Sesuai dengan pembelajarannya. Kalau sekolah menghukum seperti itu tidak sesuai dengan konteksnya. Iya, mak lebih para lagu wajib nih kah? Satu lian nih kah? Oke. Bedanya hukum dengan konsekuensi seperti itulah. Mau dibahas tak mari deh Bu. Tak terdengar. Oke, perbedaan seperti itu. Sesuatu harus terjadi. Oke. Disiplin seperti ini, kalau restitusi seperti itu, kan bisa di-share nanti bisa sendiri Pak ya. Mulanya ya share ke WA group. Lah baca aki. Apa itu restitusi? Nah, di sini seperti yang tadi jelaskan,
Restitusi itu menangani suatu permasalahan yang muncul pada anak didik kita. Nah ini, ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ada konsekuensi tadi. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi apa yang salah dengan diri kita, misalkan. Mencari dasar yang mendasari tindakan. Kenapa saya bertindak seperti ini? Apakah saya tidak harus begini, misalkan. Mencari cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan di situ. Fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Paden so bagi nakana mare ngalak pesana kancanah misalnya. Ketemu sama teman-temannya dilaporkan. Nah, untuk mengembalikan biar anak ini tidak merasa kok todus, kok maling misalkan itu kadang minder lah, rasa minder itu yang harus dihilangkan agar dia kembali ke kelompoknya dengan rasa yang kuat tegar gitu. Prosesnya seperti tadi, segitiga restitusi. Jadi anak itu harus memperbaiki perilakunya di depan teman-temannya, bisa minta maaf segala macam. Dari situ teman-temannya bisa memaafkan, akhirnya menerima dengan senang hati. Dia tidak dikucilkan anak tadi, dikuatkan oleh kelompoknya sendiri. Dia. Nah, keyakinan kelas, ini peraturan kelas sebenarnya. Ya, keyakinan kelas. Konsekuensi yang harus dibuat bersama. Ya, mengapa tidak peraturan, mengapa harus keyakinan? Karena muncul dari masing-masing diri yang keluar ini. Harus muncul dari kita sendiri. Misalkan kita mau mengadakan pertemuan seperti ini, keyakinannya apa? Oh, kalau saat ada pembicara kita sepakat begini-begini. Makanya setiap audien bisa menyampaikan aturannya, akhirnya disepakati bersama. Semacam membuat aturan bersama ini, Bu, Bapak Ibu. Iya. Nah, kontrak belajar. Iya. Oke, sudah seperti ini. Budaya positif itu akan berdampak ke semuanya. Lingkungan jadi positif, keyakinan kelasnya dimulai dengan peraturan kelas tadi. Contohnya seperti ini. Bisa dibuatkan di dalam kelas ini. Contohnya. Ini PPT-nya punya teman ini. Belum saya editin. Jadi contohnya punyanya Bu Aninda. Membuat keyakinan kelas. Oke.
kebun umum nih Kak. Nih Kak, kebutuhan dasar. Sama dengan anak-anak ini. Kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan. Iya, gambar cinta lah kan. Mun kesenangan gambar balon kan anak-anak gini. Lain memberi ngetril. Ada kebebasan, kupu-kupu, penguasaan menjadi bintang. Ini kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Iya. Ini tadi, ini penghukum membuat orang merasa bersalah. Iya. Iya. Ya kita mau menjadi seperti apa ketika menghadapi siswa ini? Tado, mun video na bodoh. Iya. Iya. Mon teti manajer ada kata roh bahasan aja. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sekedar. Apa yang kita yakinkan, menguatkan pribadi, mon teti penghukum, menghardi, awas. Oh, awas kena. Oh, oke. Okay. Karena memang enak ketika jadi ini. On ballo penggaris sudah potong tak apa kasih. Menyakiti. Membuat orang merasa bersalah, nikah. Seharusnya, ibu kecewa. Coni apa Coni? Ibu kecewa. Ibu stres. Ini contohnya ibu stres. Mak benih bapak stres ya. Merasa. Mun teman murid ke kancah. Rocau geluh. Ke murid rocau geluh. Menjadi teman. Aduh, bentak di serkang kok cong ya. Kakak seperti kancah. Tak di serkang kok ben, macam aku kata jia. Sama dengan kita berteman itu. Mon pemantau aku nyorne ini. Tak mari ya. Tak mari laporan du malam lah. Asli Pak Bahak. Sudah Dek. Selesai Dek. Ini 2 hari lagi sudah dikumpulkan Dek. Tak oneng. Pemantau Pak, pemantau. Pemantaunya siapa kita tahu. Aduh. Oke, kita selanjutnya ini segitiga restitusi tadi ini. Nah, ini segitiganya. Nah, ya, menstabilkan identitas. Jadi dia bisa merasakan kesalahannya sendiri, validitas kebutuhan. Jadi untuk berbagi kesalahannya apa, divalidkan di situ. Segitiga yang ke bawah garisnya apa? Konsekuensinya. Di situ. Ini kemarin pernah mau dibuatkan PTS. Kan tidak nyambung dengan judul awal. Tidak bisa. Dan lagian saya keyakin. Saya tugas TV tak mare. Aduh. Segitiga biru deh lemah. Oke, ini sudah panduannya seperti ini. Menstabilkan identitas. Seperti di video saya itu loh. Anak-anak dua saya loh, tajuk depan gitu. Oke. Salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna.
Saya aja juga bisa berbuat salah kan seperti itu ke anak-anak itu. Ya. Oke. Survival, keyakinannya seperti ini. Oke. Terima kasih sudah selesai. Mungkin ada tanggapan atau masukan, monggo disilahkan. Jadi setelah materi ini apa? Oh, besok-besok saya akan seperti ini begitu Pak kira-kira. Kalau ada masalah seperti ini, oh saya akan seperti ini misalkan. Iya. Saya sempat garis bawahi tadi bahwa pada akhirnya hukuman yang kita berikan, yang guru berikan, pada akhirnya tetap kekerasan. Itu saya tidak setuju, mengingat kita sudah terikat dengan hukum HAM sekarang, pendidikan stop kekerasan. Jadi kita harus super sabar menghadapi karakter siswa yang ekstrim. Jadi kita harus selalu mengupayakan mediasi, berdiplomasi atau merangsang anak untuk lebih baik. Jadi kekerasan itu sudah tidak bisa kita praktekkan, karena pada akhirnya kita akan ketemu di proses hukum. Jadi se-ekstrim apapun siswa kita harus menghindari kekerasan melalui pendekatan emosional mungkin Mbak ya. Karena terus terang seperti yang dikatakan Pak Anies Baswedan, pendidikan itu ada 3 prosesnya. 1 di sekolah, 2 di rumah, dan 3 antara sekolah dan rumah, yaitu lingkungan. Jadi yang mewarnai cukup banyak itu lingkungan, Pak. Kalau mungkin di sekolah, guru-gurunya sudah kita berperilaku baik, orang tuanya iya. Cuma di lingkungan antara sekolah dan rumah, disitulah mereka banyak diwarnai. Terus mungkin hal-hal yang negatif itu akan lebih dominan di situ. Jadi memang tantangan bagi kita seorang guru sekarang itu tambah berat. Apalagi narkoba sekarang di Indonesia sudah, apalagi bukan di Indonesia ya, di Madura sendiri sudah seperti belum satunya ditangkap sekian kilo, beberapa minggu kemudian ditangkap lagi. Jadi kita harus antisipasi dan selalu menebarkan kebaikan pada siswa dan siswi kita. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Anas telah menyampaikan bahwa kondisi masyarakat kita sudah akan sangat mempengaruhi
terhadap pendidikan anak. Nah, dari kebiasaan positif tadi, kalau bisa saya tambahkan, sumber belajar anak itu tidak hanya dari sekolah. Jadi guru itu bisa menjadikan lingkungan masyarakat itu sebagai sumber belajar. Kalau bahasanya Ki Hajar Dewantara itu ada kearifan lokal di situ yang bisa dijadikan sumber belajar. Kalau dalam bahasa sekarang, bahasa kontekstual. Jadi pelajaran secara langsung. Budaya yang ada dibuat sumber belajar di situ biasanya untuk mengurangi penyalahgunaan narkoba, terus kekerasan lingkungan remaja dan segala macamnya. Jadi memang betul ini disampaikan oleh Pak Anas itu, guru harus terlibat langsung baik dalam kelas maupun dalam lingkungan sekitar siswa dengan cara membuat bahan ajar lingkungan masyarakatnya sebagai bahan ajarnya atau sebagai sumber belajar di situ. Jadi tugas-tugasnya berkaitan dengan lingkungan kesehariannya. Tentunya budaya yang positif, karena budaya luhur bangsa kita ini kan sudah positif dari dulu. Makanya pencetusan Ki Hajar Dewantara yang sekarang didengung-dengungkan ini, karena mau menangkal keadaan sekarang ini, ada radikalisme, terus narkoba segala macamnya. Artinya kegiatan positif yang di masyarakat itu mau dimunculkan kembali, tradisional dan segala macamnya itu. Untuk mengatasi maraknya perkembangan yang sudah melebar. Sekira cukup Bapak Ibu. Ada lagi yang mau mengutarakan, silakan. Silakan Ibu. Acara la faham kap finon dulu. Mana. Sekemah. Mau ngomong. Ibu, ada yang mau disampaikan? Cukup. Saya kok sampai baru. Saya kira cukup Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Demikian pemaparan diseminasi ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.